Kenal juga adanya kemudian diketahui juga ada kelompok-kelompok yang riskan atau yang rawan terhadap terjadinya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan. Misalnya ya ada balita, ada ibu hamil, ada lansia, itu adalah merupakan kelompok-kelompok yang mudah terserang penyakit karena ada lingkungan yang kurang bersih. Itu tuh awalnya ya. Jadi akhirnya berkembanglah yang disebut dengan ilmu epidemiologi. Kemudian ini beberapa pendapat tentang epidemiologi. Pertama dari Hirsch 1883 bahwa epidemiologi adalah suatu gambaran kejadian penyebaran dari jenis penyakit pada manusia pada saat tertentu yang kaitannya dengan kondisi eksternal. Jadi pengaruh dari lingkungan ya, kondisi eksternal penduduk itu sendiri itu mengalami terjadinya penyakit dan penyakit itu menyebar pada penduduk di dunia ini ya. Kemudian Frost 1927 mengatakan bahwa epidemiologi adalah pengetahuan tentang fenomena massal penyakit infeksi atau sebagai riwayat alamiah penyakit menular. Jadi pada saat itu memang baru diketahui bahwa penyakit itu ternyata bisa menular kepada penduduk yang lain. Jadi ilmu epidemiologi lah yang mempelajari tentang fenomena penyakit-penyakit infeksi yang bisa menular kepada pada penduduk yang lain. Kemudian Morris dan Taylor 1967. Jadi epidemiologi adalah suatu studi atau pengetahuan tentang sehat dan penyakit dari suatu populasi penduduk. Jadi kalau Morris itu mengatakan bahwa ini adalah suatu pengetahuan tentang penduduk yang sehat dan penduduk yang sakit. Gitu ya. Kemudian McMahon mengatakan bahwa pada tahun 1970 suatu epidemiologi adalah suatu studi tentang penyebaran dan penyebab. Ya, jadi kecuali penyakit juga mengatakan penyebab penyakit itu terjadi. Ya, jadi kenapa penyakit itu kok terjadi gitu. Itu McMahon. Kemudian Omran tahun 1974 mengatakan bahwa epidemiologi adalah suatu ilmu mengenai terjadinya distribusi keadaan kesehatan, penyakit, dan perubahan pada penduduk. Begitu juga determinannya. Jadi begitu juga ada satu penyakit pada penduduk, kemudian juga ada determinannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit serta akibat ya. Jadi Amron itu sudah lebih lengkap lagi. Jadi dia mengetahui distribusinya penduduk, tentang penyakitnya, kemudian juga faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu determinannya dan akibat yang terjadi apabila penduduk itu mengalami penyakit. Kemudian LAS 1988 epidemiologi mengatakan bahwa epidemiologi adalah suatu studi dari distribusi dan faktor determinan dan dari keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi penduduk yang spesifik serta aplikasinya untuk mengendalikan masalah kesehatan. Jadi Kak Les juga hampir sama dengan Amran bahwa dia mengetahui penyakit itu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya. Kemudian pada penduduk-penduduk spesifik, penduduk-penduduk tertentu pada golongan apa, gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara mengendalikan agar masalah kesehatan itu tidak berlanjut. Itu seperti sekarang adanya COVID, gitu ya. Kemudian itu bagaimana caranya agar COVID tidak terus berkembang. Makanya biasanya kalau kita lihat wawancara di TV, pasti yang ngomong adalah ahli epidemiologi gitu kan. Jadi dia tahu determinannya,
Kemudian bagaimana cara mencegahnya agar tidak meluas. Salah satunya dengan protokol kesehatan maupun adanya vaksinasi. Misalnya seperti itu, ya. Jadi kemudian WHO, ya, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization, itu biasa menggunakannya adalah yang definisi LAS 1988 ini. Jadi tahu penyebab masalah kesehatan itu terjadi dan bagaimana cara pencegahannya. Jadi itulah yang sebenarnya kita mempelajari epidemiologi. Berarti ini adalah ilmu ilmu mungkin di SMA ada nggak ya epidemiologi ya? Mungkin katanya istilah yang dipakai nggak epidemiologi gitu ya. Jadi nanti sampai Anda nanti ke semester berapa berikutnya ada epidemiologi gizi. Jadi pada saat itu epidemiologi itu hanya membahas tentang penyakit menular gitu ya, infeksi-infeksi gitu, termasuk COVID lah. Tetapi kemudian berkembang lagi tidak hanya ke penyakit menular tetapi penyakit tidak menular. Ya, misalnya kalau penyakit tidak menular apa? Anda sepengetahuan Anda, penyakit tidak menular apa? Diare, Bu. Demam. Penyakit jantung tidak menular kan, Bu? Ya, jantung. Kalau diare menular, ya. Diare, pokoknya infeksi itu menular. Infeksi itu kan ada diare, ada malaria, ada TBC, ada tipes gitu ya. Itu menular. Tapi kalau penyakit tidak menular, itu tadi diabetes, jantung, kanker itu tidak menular, ya. Kalau hubungannya dengan dengan gizi ya itu jantung misalnya, kolesterol, diabetes itu kan ya anemia itu kan karena pola makan ya, karena pola makan atau perilaku seseorang. Kemudian itu berkembang, berarti ilmu epidemiologi itu tidak hanya dipakai oleh dipakai untuk melihat permasalahan penyakit menular, tetapi penyakit tidak menular juga termasuk gizi, ya, memakai juga epidemiologi, kemudian lingkungan, gitu ya, kemudian kesehatan kerja, kematian ibu, penyalahgunaan obat, keracunan dan lain-lain. Akhirnya dipakailah model aplikasi epidemiologi ini. Jadi makanya ilmu epidemiologi itu tidak hanya dipelajari oleh epidemiolog, tapi juga non epidemiolog kayak kita orang gizi juga mempelajari epidemiologi. Orang kesehatan masyarakat juga kedokteran juga, apalagi kedokteran awalnya memang ilmu kedokteran itu yang mempelajari tentang penyakit gitu kan. Tetapi kalau kedokteran arahnya ke penyakit secara individu, tapi kalau ini banyak ke komunitas ya, epidemiologi ke komunitas karena memang itu masalah penyakit yang terjadi pada penduduk, kemudian bagaimana apa faktor-faktor apa, determinan apa yang mempengaruhi itu, kemudian cara pencegahannya gimana gitu ya. Itu bedanya ilmu kedokteran dengan ilmu epidemiologi. Kemudian ada 6 elemen ya, ada 6 elemen pada ilmu epidemiologi. Itu satunya pertama adalah ilmu atau studi. Jadi epidemiologi itu merupakan cabang ilmu ya, yang sering disebut juga cikal bakal dari ilmu kesehatan masyarakat. Kalau kedokteran kan arahnya per individu gitu ya. Tapi kalau epidemiologi itu merupakan embrionya dari ilmu kesehatan masyarakat gitu. Dan epidemiologi ini merupakan metode dalam mengembangkan dan menguji hipotesis untuk menerangkan suatu perilaku, peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Makanya biasanya epidemiologi itu untuk membuktikan apakah pengaruh, apakah misalnya terjadinya anemi itu karena kekurangan konsumsi zat besi toh?
mungkin atau ada faktor yang lain gitu. Itu nantinya akan dilakukan penelitian, kemudian dilakukan uji hipotesis. Apakah ada hubungan antara konsumsi zat besi dengan anemia misalnya gitu. Ya, nanti akan diuji. Lah itu kita menggunakannya ilmu epidemiologi. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah distribusi, ya. Distribusi ini jadi epidemiologi itu mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan. Jadi frekuensi masalah kesehatan itu tidak hanya besarnya masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat, tetapi terkait jumlah populasi masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya sekian persen yang terjadi masalah anemi gitu ya, anemi tapi sudah spesifik lagi anemi pada siapa? Apakah pada ibu hamil? Apakah pada remaja putri? Sekarang kan yang lagi isu muncul adalah anemi pada remaja putri gitu kan, karena banyak anemi yang body image, nggak mau makan dengan benar karena takut gemuk, kemudian karena mengkonsumsi yang justru menghambat penyerapan zat besi dan sebagainya dengan adanya makanan-makanan instan sekarang ya. Anak-anak muda tuh kan sekarang remaja-remaja juga senang minum kopi ya. Saya juga heran ya. Wah, ini remaja-remaja banyak minum kopi loh. Nggak hanya remaja putra tapi putri juga. Kan sekarang berbagai macam aneka rasa kopi ya. Ada kopi white, ada coffee mix, ada apa tapi sebangsanya kopi gitu kan. Padahal kopi kan punya kafein, itu mengandung kafein dan itu adalah salah satu inhibitor untuk penyerapan zat besi. Mereka nggak sadar gitu. Yang penting kopi enak. Kemudian teh juga ya. Sekarang kan minuman teh ada Thai tea, ada apa lagi tuh. Saya nggak mau dengar dengan saya yang sudah beli gitu kan. Jadi sekarang beraneka macam teh, beraneka macam kopi yang tidak hanya dulu tuh kayak kopi itu biasanya yang mengkonsumsi adalah orang tua gitu. Sekarang enggak, anak-anak muda gitu ya. Jadi di sini melihat distribusinya dan pada kelompok mana yang kena penyakit itu ya. Ini itu. Penyebaran masalah kesehatan adalah pengelompokan masalah kesehatan menurut suatu keadaan tertentu, yaitu berdasarkan orang, ya. Jadi orangnya siapa? Apakah ibu hamil? Apakah balita? Apakah lansia? Gitu ya. Jadi distribusinya harus diketahui. Kemudian juga tempat, place-nya. The place is the place. Jadi tempatnya di mana? Apakah di nelayan, di pantai, apakah di pegunungan, atau di daerah kumuh, atau di mana? Gitu. Jadi epidemiologi itu mempelajari distribusinya seperti itu, kemudian juga waktunya. Waktunya ya. Jadi apakah pada saat musim kemarau, apakah pada saat musim penghujan, atau pada saat paceklik gitu ya, atau saat apa? Jadi kita melihat mainnya, place dan time-nya ya. Itu. Nanti pada saat melihat orangnya itu seperti usia tadi, kemudian kelompok umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan ya, tingkat penghasilan, misalnya apakah terjadi pada orang miskin, apa terjadi pada orang kaya gitu ya. Kemudian paritas gitu, anak keberapa gitu dan sebagainya. Ya. Kemudian tempat itu ya itu tadi, apakah di lingkungan yang kumuh, apa di lingkungan yang lembab gitu ya. Kemudian apakah di lingkungan sosial yang seperti apa gitu ya. Itu adalah tempatnya ya. Kemudian yang ketiga, elemen yang ketiga adalah faktor determinan. Jadi faktor determinan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit. Jadi yang mempengaruhi penyebab penyakit itu timbul. Jadi tadi misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja putri. Pertama adalah nanti konsumsi zat besinya memang kurang. Yang kedua memang ada infeksi, yaitu ada malaria. Misalnya biasanya kalau kecacingan ya, kalau kecacingan biasanya yang mempengaruhi
anemia karena memang cacing menggerogoti usus-usus gitu ya, kemudian akhirnya berdarahan. Kemudian kurangnya konsumsi tablet tambah darah karena memang sekarang pada remaja putri pemerintah sudah memberikan tablet tambah darah seminggu sekali untuk dosis pencegahan. Tapi kenyataannya kadang-kadang tidak minum tablet tambah darah. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya anemi. Ya, yaitulah yang disebut dengan determinan. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan kesehatan, elemen keempat, yaitu masalah yang dikaji dalam epidemiologi, tidak hanya penyakit menular, tetapi juga penyakit tidak menular. Jadi peristiwa yang seperti apa tuh? Apakah penyakit menular atau penyakit tidak menular, atau masalah kesehatan lingkungan atau yang lain, misalnya termasuk gizi, ya. Kemudian yang kelima, elemen yang kelima adalah populasi spesifik. Jadi epidemiologi itu berfokus pada masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kedokteran itu kepada individu, tapi kalau epidemiologi itu terjadi pada kesehatan pada masyarakat. Ya, jadi masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Jadi nanti kajiannya adalah data populasi masyarakat, gitu ya. Kemudian yang keenam, di elemen yang keenam adalah aplikasi. Aplikasi ini berarti penerapan dari hasil kajian yang telah ditemukan untuk disusun upaya pencegahan dan pengendaliannya. Seperti tadi misalnya. Tadi kita sudah melakukan penelitian bahwa anemi itu ternyata disebabkan oleh beberapa faktor secara teori. Kemudian dilakukan penelitian, ternyata yang signifikan karena nanti ada pengujian secara statistik, ternyata yang signifikan adalah konsumsi, infeksi, dan konsumsi tablet tambah darah. Jadi ada 3 faktor ini yang memang terbukti menyebabkan adanya anemi pada remaja putri, misalnya gitu. Setelah itu kemudian berdasarkan hasil penelitian itu, kemudian sarannya atau aplikasi follow up selanjutnya berarti remaja putri konsumsi zat besinya harus cukup, harus minum tablet tambah darah, dan mencegah agar tidak terjadinya infeksi. Jadi solusinya seperti itu. Nanti kalau Anda menemukan suatu penelitian X, itu bahwa ini dengan ini adalah mempengaruhi ini, berarti follow up-nya harus apa? Berdasarkan hasil penelitian itu. Itu ya. Jadi ada 6 elemen yang di dalam epidemiologi, ada ilmu, distribusi, faktor determinan, kemudian peristiwa, populasi spesifik, aplikasi. Ya, jadi sampai ke penanganan agar tidak menyebar lagi dalam rangka melakukan pencegahan. Itulah epidemiologi, ya. Kemudian bidang-bidangnya epidemiologi tadi sudah saya sampaikan, ada penyakit menular, penyakit tidak menular, kemudian epidemiologi klinis, ya. Ini biasanya oleh seorang dokter, juga dokter pasti mempelajari epidemiologi juga. Kemudian epidemiologi sosial, ya, dan epidemiologi perilaku. Itu. Jadi ada beberapa bidang epidemiologi. Makanya awalnya memang ditemukan pada penyakit gitu ya, tapi akhirnya berkembang tidak hanya penyakit menular, penyakit tidak menular juga, kemudian masalah sosial juga, dan masalah perilaku. Ya, semuanya dipelajari dalam ilmu epidemiologi. Kemudian
penyakit juga ini ya. Untuk model-model epidemiologi ya, itu ada segitiga epidemiologi atau the epidemiologic triad, ada model jaring sebab akibat atau the web of caution, dan model roda atau the wheel ya. Jadi ini sebenarnya kemarin sudah saya gambarkan. Jadi kalau yang model segitiga itu ada pejamu, hostnya, ya, ada manusianya, ada agentnya, yaitu ada penyakit, dan ada lingkungan atau environmental. Nah, kalau misalnya segitiga itu antara agent dan host, ya, itu ada keseimbangan, berarti itu katakanlah dalam kondisi sehat ya. Jadi kalau kondisi sehat itu berarti agent dan hostnya itu mempunyai keseimbangan atau at equilibrium ya. Berarti itu adalah ini kondisi sehat. Jadi antara penyakit dan manusianya atau pejamunya itu bisa saling terkendali ya, bisa penyakitnya tidak terjadi, kemudian penduduknya atau manusianya tidak terjadi penyakit gitu ya, sehingga itu adalah keadaan sehat. Nah, seandainya ya ada interaksi di bawah misalnya agent ya, agent itu adalah bibit penyakit, agentnya itu penyakit, mendapat kemudahan untuk masuk ke host. Jadi untuk menimbulkan penyakit itu si hostnya itu gampang kena penyakit gitu ya. Berarti itu terjadi interaksi kedua bahwa agent mendapat kemudahan untuk menimbulkan penyakit. Jadi sisi seseorang itu gampang kena penyakit gitu loh. Contohnya misalnya ini adanya mutasi pada virus influenza atau flu burung atau COVID ini ya. Jadi populasi itu belum mengenal atau belum mempunyai kekebalan. Kayak COVID kan ini sebenarnya belum ada vaksinasi waktu itu, tapi COVID-nya sudah masuk duluan, ya, sehingga masyarakat itu kena lah COVID, gitu ya. Oleh karena itu sudah tidak terjadi keseimbangan lagi. Ini, ya, jadi interaksi kedua. Kemudian ada interaksi ketiga. Kalau interaksi pertama itu kan terjadi keseimbangan, jadi sehat gitu ya. Tapi interaksi kedua itu agent itu mendapat mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Karena memang manusianya itu tidak mempunyai kekebalan. Contohnya kita kan belum divaksinasi saat itu. Ternyata virusnya sudah masuk duluan. Gitu ya. Berarti itu terjadi ketidakseimbangan. Akhirnya orang-orangnya pada sakit. Gitu ya. Kemudian interaksi yang ketiga itu host lebih peka terhadap penyakit. Apabila pada penduduk muda atau jumlah proporsi balita bertambah besar, karena kita tahu bahwa balita itu daya tahan tubuhnya itu rendah, jadi resiko untuk mendapatkan penyakit lebih mudah dibandingkan pada orang dewasa. Setelah itu pada proporsi penduduk balita yang tambah besar, jadi kemungkinan penyakit itu bisa terjadi pada bayi dan balita. Nah, itu adalah interaksi ketiga, jadi host lebih peka terhadap penyakit. Karena pada populasi tertentu yang memang riskan terhadap penyakit gitu. Gitu ya. Kemudian interaksi keempat itu adalah pergeseran kualitas lingkungan. Asif. Iya, Bu. Kamu lagi apa? Bu. Kok ngomong sendiri? Hah? Kamu nggak dengerin berarti lagi lihat
apa? Game. Enggak itu loh, Ciku. Apa? Adik. Oh, lagi ngobrol sama adik. Iya tadi. Maaf. Ya, oke. Dibatasi ya komunikasi dengan yang lain pada saat kuliah ya. Iya Bu, maaf. Ya. Kemudian pergeseran adanya kualitas lingkungan. Jadi interaksi keempat itu terjadi pergeseran kualitas lingkungan sehingga memudahkan agent masuk tubuh host atau tubuh manusia sehingga menimbulkan penyakit. Contoh, jadi adanya banjir gitu menyebabkan air kotor yang mengandung kuman itu adalah agent berkontak dengan masyarakat sehingga agent lebih mudah masuk kemudian menginfeksi masyarakat karena gara-gara banjir tadi. Ya, makanya lingkungan itu harus dijaga. Jadi beberapa penyakit itu disebabkan karena lingkungan yang tidak berkualitas. Ya. Kemudian ada interaksi kelima yaitu pergeseran kualitas lingkungan yang menyebabkan host memperberat keseimbangan. Ya, jadi host sangat peka terhadap agent. Jadi manusia itu sangat peka terjadinya adanya lingkungan yang kurang baik, misalnya pencemaran udara. Ya, itu menyebabkan saluran udara paru menyempit, kemudian akibatnya paru-paru kekurangan oksigen. Maka manusia menjadi lemah dan timbullah kelainan pada paru. Gitu ya. Jadi itu ada 5 interaksi antara untuk model segitiga yaitu ada host, ada agent, ada environmental. Gitu. Kemudian ada juga yang the web of causation. Jadi model sebab akibat. Jadi ada faktor pertama tadi misalnya ya anemi. Ini ada penyakit anemi. Kemudian faktor pertama karena kurangnya konsumsi zat besi, keduanya itu karena adanya infeksi ya, ketacingan misalnya. Kemudian konsumsi zat besi itu kenapa kurang? Itu disebabkan oleh apa saja. Jadi ada faktor lain yang menyebabkan faktor kurangnya konsumsi. Misalnya kurangnya konsumsi disebabkan karena memang kemiskinan. Jadi tidak bisa menyediakan sumber zat besi karena sumber zat besi kan banyaknya dari protein hewani ya, dari lauk hewan yang kandungan zat besinya tinggi dan penyerapannya juga bagus gitu kan. Itu karena pertama karena kemiskinan. Kedua mungkin karena pengetahuan, dia sebenarnya mampu tapi nggak ngerti mana sih sumber zat besi yang harus dikonsumsi oleh remaja putri yang baik gitu. Misalnya gitu ya. Itu. Jadi ada faktor penyebab lain yang kenapa konsumsinya rendah. Itu. Makanya ada faktor sebab dan akibat. Gitu. Kemudian ada juga yang ini ya, yang model roda atau the wheel atau lingkaran. Jadi di sini sebenarnya yang menjadi pokok juga 3 utama yaitu faktor host tadi, agent dan environmental. Jadi makanya itu saling mempengaruhi ya antara lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan biologi. Jadinya itu saling berpengaruh terhadap adanya suatu penyakit. Jadi ada beberapa model yang mengakibatkan terjadinya penyakit. Interaksi antara host, agent, dan environmental. Kemudian ukuran-ukuran yang dipakai dalam epidemiologi itu adalah rasio. Pertama adalah rasio. Jadi kalau rasio adalah ukuran yang membandingkan kuantitas sebagai numerator dan kuantitas lainnya sebagai denominator. Jadi rasio dalam tulisan sebagai contoh adalah jumlah lahir mati
per 1000 kelahiran hidup misalnya, karena angka kematian bayi itu kan ukurannya per 1000 kelahiran hidup. Jadi itu nanti datanya rasio. Jadi jumlah yang mati, bayi yang mati ya dibagi setiap 1000 kelahiran hidup. Jadi nanti di jumlah kelahiran hidupnya itu berapa gitu ya. Misalnya ada 2000, kelahiran hidupnya 2000. Kemudian yang meninggal 100. Berarti 100 dibagi 2000 kali 1000 lagi. Hitungnya gitu. Berarti itu adalah data rasio namanya. Ya. Kemudian juga yang ukuran lain adalah proporsi ya. Jadi proporsi itu membandingkan misalnya jumlah wanita yang anemi dibagi jumlah wanita, itu berarti proporsi. Ya, kali 100% biasanya gitu ya. Jumlah ibu hamil anemi misalnya. Jumlah ibu hamil anemi berapa dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah ibu hamil keseluruhan kali 100%. Itu namanya proporsi. Ya, kalau rasio tadi harus ada cut off point-nya, misalnya angka kematian bayi itu per 1000 kelahiran hidup. Kalau angka kematian ibu menggunakan 100.000 kelahiran hidup. Gitu. Jadi beda-beda nanti akan dipelajari lebih lanjut di materi berikutnya. Kemudian juga ada rate. Ya, rate ini adalah proporsi yang memasukkan unsur periode waktu pengamatan dalam denominator sehingga populasinya sehingga ditulis A plus B. A dibagi A plus B. Jadi ada suatu insiden rate yang terus-menerus ya. Jadi orang yang terkena penyakit katakanlah misalnya kalau gizi rata-rata pakainya proporsi kalau gizi ya. Tapi kalau misalnya diare atau TBC itu biasanya menggunakan rasio. Jadi bulan ini yang kena TBC berapa, bulan depan kena TBC berapa, sampai 1 tahun itu dikumulatif ya, dijumlah dibagi jumlah penduduknya. Nah, itu biasanya pakai insiden rate. Jadi kasus-kasus baru ditambahkan dalam satu periode tertentu. Kemudian nanti ada contoh-contohnya ya, nanti akan pada saat membuat nanti saya akan kasih kepada saat di slide-nya ya, soalnya kalau nggak ada slide-nya memang susah sih. Kemudian ini desainnya, jadi pada saat kita melakukan penelitian ilmu epidemiologi itu mengatur desain penelitian atau rancangan penelitiannya. Apakah menggunakan cross-seksional atau case control atau study cohort. Jadi ada 4 ya. Ada 4 cara dalam rancangan epidemiologi. Ya, nanti ini berlanjut nanti sampai ke membuat skripsi ya, ini dipakai gitu ya. Jadi rancangan-rancangan itu pertama adalah cross-seksional ya. Cross-seksional itu adalah mempelajari hubungan penyakit dan paparan dengan cara mengamati status paparan dan penyakit secara serentak. Maksudnya gini. Jadi kita tadi teorinya adalah bahwa anemi disebabkan oleh konsumsi zat besi, konsumsi tablet tambah darah, dan infeksi tadi. Nah, kemudian untuk membuktikan itu kita akan membuat suatu rancangan penelitian dengan cross-seksional. Jadi pada saat waktu yang bersamaan kita akan mencari konsumsinya seseorang yang anemi gimana, konsumsi tablet besinya gimana, infeksinya bagaimana. Ya, jadi bersamaan antara variabel bebas dan variabel dependen. Jadi variabel bebasnya tadi adalah konsumsi zat besi, konsumsi tablet tambah darah, dan infeksi. Kemudian variabel terikatnya adalah anemia. Lah itu dicari dalam
dicari datanya dalam waktu yang bersamaan. Itu namanya cross seksional, ya. Namanya itu cross seksional. Nanti akan dipelajari lebih lanjut di metode penelitian. Jadi ada beberapa jenis penelitian dan rancangannya, ya. Itu kalau cross seksional. Jadi kita melihat faktor penyebab dan penyebabnya, faktor-faktor penyebabnya dan penyakitnya itu dalam waktu yang bersamaan. Makanya saat dalam waktu penelitian itu, ya, jadi data yang saat itulah yang diambil, gitu ya, itu namanya cross seksional. Kemudian ada juga studi case control, kasus dan kontrol, ya. Kasus dan kontrol itu nanti adalah ada misalnya ada remaja putri yang anemi dan tidak anemi, gitu ya. Ada remaja putri yang anemi, jadi nanti ada dua kelompok karena kontrolnya adalah yang tidak anemi, kemudian ada kasusnya adalah yang anemi. Kemudian nanti yang kontrol akan dilihat konsumsinya dan infeksinya. Kemudian yang kasus juga akan dilihat konsumsinya gimana sama infeksinya bagaimana. Gitu ya, itu adalah case control. Jadi ada yang tidak kena penyakit dan ada yang kena penyakit. Kemudian dilihat penyebabnya dari masing-masing faktor itu. Yang penyakit bagaimana, yang kasus tidak penyakit bagaimana. Itu adalah case control, ya. Nah, case control ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu relatif murah dan mudah dilakukan. Ya, jadi misalnya kemarin saya melakukan penelitian di Semarang Utara tentang konsumsi inhibitor dan enhancer menjadi faktor risiko terjadinya anemia. Jadi pertama saya harus melakukan pemeriksaan kadar Hb dulu, gitu ya, kepada populasi remaja putri. Kemudian setelah itu ketemulah dari hasil pemeriksaan ada kelompok yang anemi dan kelompok yang tidak anemi. Kemudian nanti kita bandingkan kelompok yang anemi konsumsinya gimana, kelompok yang tidak anemi juga konsumsinya gimana, kemudian kelompok yang tidak anemi ditanya juga faktor-faktor yang lain sama. Jadi pertanyaannya sama, hanya satu dilakukan pada kelompok anemi, satu lagi pada kelompok tidak anemi, yaitu namanya case control. Ya. Kemudian juga ada yang ketiga adalah study cohort. Jadi study cohort itu adalah rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Jadi misalnya orang yang merokok dan tidak merokok, gitu ya. Orang merokok dan tidak merokok nanti diikuti, kemudian yang merokok penyakit jantungnya misalnya untuk hubungan antara merokok dengan penyakit jantung misalnya, gitu ya. Yang merokok diikuti penyakit jantungnya gimana, berapa persen yang kena jantung, berapa persen yang tidak kena jantung. Kemudian yang tidak merokok juga akan dilihat bagaimana, berapa persen yang kena penyakit jantung, berapa persen yang tidak kena jantung. Itu adalah study cohort, ya. Itu jadi ada 3 studi. Dan yang keempat adalah eksperimen, ya. Jadi kalau eksperimen itu kita memberikan intervensi. Contoh kemarin pada saat saya tesis saya menggunakan eksperimen. Jadi gimana anak-anak yang anemi sesudah dikasih tablet tambah darah, apakah nanti kadar Hb-nya meningkat atau tidak? Itu berarti kita intervensi dengan memberikan zat besi. Itu eksperimen namanya. Nanti ada true eksperimen, ada eksperimen semu, dan ada pra eksperimen. Itu nanti dipelajari lebih lanjut. Jadi memang ada beberapa desain studi epidemiologi itu tadi, jenis penelitian itu ada cross seksional,
ada case control, ada cohort, dan ada eksperimen. Jadi ada 4 inilah yang menjadi desain untuk melakukan untuk mengetahui determinan ya, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penyakit. Dari sini ada pertanyaan. Saya itu menggunakan bukunya ini adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat ya, Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, tapi ini hampir sama namanya epidemiologi ya. Karangan Dedi Alamsyah dan Ratna Mulyawati. Cetakan pertama 2013 ya. Diterbitkan oleh Nuha Medika, Jalan Sadewa, Sorowajan Baru, Yogyakarta. Ini ya. Tapi Anda boleh pakai buku yang lain juga boleh, intinya sama ya. Dasar-dasar epidemiologi itu sama. Nanti ada juga yang pengantar epidemiologi ya, buku-buku pengantar epidemiologi juga ada. Silakan Anda baca. Nanti studi cohort yang gimana ya, gambarannya gimana, studi cross seksional gimana, case control gimana, kemudian cara menghitung tadi rasio, menghitung rasio gimana, menghitung proporsi gimana, rate gimana gitu, itu dipakai terus itu dalam epidemiologi. Jadi pokoknya epidemiologi nanti arahnya ke penyakit dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara pencegahannya itu ya, cara pencegahan terjadinya penyakit agar tidak terjadi penyakit. Kayak sekarang adanya COVID ini pencegahannya ya kita protokol kesehatan pasti, kemudian vaksinasi gitu. Ya, protokol kesehatan itu masker terus. Ini karena kita kuliahnya di rumah sendiri-sendiri. Jadi nggak pakai masker, tapi pada saat misalnya saya mengajar di kantor di kampus ya, kemudian di situ banyak teman gitu, walaupun jaraknya berjauhan tetap kita harus selalu pakai masker. Begitu masuk ruangan di Unimus itu sudah ada pemeriksaan suhu juga itu ya. Dan diharapkan harus sudah vaksin. Jadi Anda sudah vaksin semua belum ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah 2 kali? Sudah. Satu, Bu. Alhamdulillah sudah boleh ke mall ya. Syaratnya ke mall kan harus vaksin minimal 1 kali, paling enggak gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah sampai mall gitu kan. Ini Anda kan ini belum ada praktikum, sudah ada praktikum belum ya? Praktikum yang di lab belum ya mungkin ya. Makanya untuk semester 1 itu tidak dipadatkan. Tapi yang semester 3, 5, nah kalau 7 kan tinggal proposal sama skripsi ya. 3, 5 itu dipadatkan. Misalnya saya materi ini ya, ngasih 1 materi 1 minggu 2 kali. Kalau ini kan IKM seminggu sekali. Tapi kalau semester 3, 5 itu dipadatkan. Karena apa? Jadi suatu saat nanti harus mengikuti lab materi yang praktek, yaitu laboratorium pangan, laboratorium kimia itu kan adanya di kampus gitu ya. Beda kalau yang materi saya ampu itu prakteknya adalah ke masyarakat gitu ya. Jadinya saya bisa menggunakan lahan di wilayah puskesmas mana gitu ya. Itu nah karena harus praktek yang keluar rumah gitu, makanya dipadatkan gitu ya. Nanti suatu saat sudah diperbolehkan, sudah tidak PPKM, berarti harus mengikuti perkuliahan di dalam kampus atau di luar masyarakat. Kayak kemarin, tahun kemarin itu kan sudah COVID, waktu mahasiswa untuk praktek perencanaan program gizi di masyarakat, diharuskan dia sudah
Kalau itu waktu itu belum ada vaksin kan. Jadi diharuskan ada tes antigen. Paling enggak minimal non reaktif gitu ya. Atau Ginos gitu. Waktu itu kampus mengadakan tes Ginos gitu kan. Jadi puskesmas juga tidak akan menerima mahasiswa yang tidak dilakukan tes antigen gitu ya. Sekarang antigen kan sudah murah. Nanti mungkin terus disyaratkan PCR ya, gitu ya mungkin. Tapi mudah-mudahan semakin ke sini COVID benar-benar tidak ada ya, sehingga kita bisa melakukan perkuliahan tatap muka. Ini sebenarnya ya tatap muka ya ini ya. Ini namanya tatap muka loh. Cuman tidak di satu lokasi gitu. Jadi memang dengan keadaan seperti ini kita harus bisa inovasi-inovasi bahwa kuliah tetap jalan sesuai SKS yang sudah ditentukan. Ya, tidak harus ini. Cuman jadi internetnya tambah ya. Pengeluaran untuk pulsa jadi tambah kan gitu. Karena untuk internet gitu ya. Jadi sekarang tuh yang jualan wifi itu ramai banget gitu ya. Memanfaatkan peluang yang ada. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Silakan, siapa dulu? Akmal dulu. Silakan, Baik, Bu. Akmal. Izin bertanya untuk ilmu epidemiologi. Peranannya ilmu epidemiologi ini dalam pemecahan masalah gizi di masyarakat itu apa, Bu? Kayak peranannya gitu. Jadi, Terima kasih, Bu. ya, satu aja. Iya, sudah. Oke. Tadi sudah saya sampaikan bahwa awalnya epidemiologi muncul itu karena ada suatu penyakit ya yang berasal dari lingkungan gitu. Tapi terus ilmu itu berkembang terus sehingga untuk epidemiologi tidak hanya penyakit, tadinya penyakit menular aja ya, kemudian berkembang ke penyakit tidak menular, kemudian juga termasuk gizi. Nah, untuk ranahnya gizi nanti kita harus tahu masalah gizi yang ada di masyarakat itu apa gitu ya. Kemudian yang menyebabkan faktor-faktor determinan tadi, faktor-faktor determinan yang menyebabkan masalah gizi itu terjadi apa. Tadi saya sudah mencontohkan misalnya adanya anemia tadi, ya anemia pada remaja putri itu kan menjadi isu karena memang wanita itu kodratnya kan setiap bulan menstruasi. Menstruasi resiko terjadi anemia lebih besar dibandingkan laki-laki, ya. Oleh karena itu kalau memang konsumsi zat besinya tidak cukup, kemudian juga ada suatu infeksi pada diri remaja putri itu bisa mengakibatkan infeksi. Jadi apakah teori itu benar-benar bisa dibuktikan dengan penelitian ini, gitu ya. Jadi nanti faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi itu apa saja, dan nanti kalau memang terbukti dari hasil penelitian terbukti bahwa ini adalah faktor X dan Y misalnya, kemudian bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi anemia. Jadi sampai ke sana Mas, kalau untuk di bidang gizi. Misalnya contoh yang lain gizi buruk misalnya ya, gizi buruk pada balita misalnya. Atau stunting sekarang yang lagi isu lagi dibahas secara nasional bahkan secara global itu kan stunting ya. Jadi sebenarnya stunting, balita stunting itu harus dicari penyebab. Hilang ibunya. Iya kayaknya.
Nanti nggak ngasih tahu. Biasanya ada ini laptop jadul kali ini. Jadi tadi misalnya stunting ya Mas Akmal. Iya, Bu. Stunting. Apa sih yang menyebabkan balita itu stunting? Oh, ternyata stunting itu diakibatkan oleh konsumsi kurangnya konsumsi dalam jangka waktu lama, itu kan terbukti seperti itu. Oh, sehingga penanganannya ya harus dalam jangka waktu lama, yaitu sejak ibu hamil. Itu ibu hamilnya harus sudah diintervensi agar ibu hamilnya itu tidak mengalami anemia, tidak mengalami kekurangan energi kronis, dia sehat sehingga nanti melahirkan anak yang sehat, misalnya begitu. Ya, itu contohnya pada ranah gizi. Masih Baik, Bu. ada? Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Saya Bu mau bertanya. Baik Ibu, izin bertanya. Mbak Anissa ya. Iya Bu. Oke, silakan Mbak Anissa. Izin bertanya Ibu, ini terkait materi yang saya baca dari buku epidemiologi Irwan itu. Di buku epidemiologi ini tuh ada karakteristik penyakit menular. Nah, di dalam karakteristik penyakit menular itu terdiri dari infeksi terselubung. Mungkin Ibu bisa menjelaskan infeksi terselubung itu apa ya, Bu? Iya. Baik, Jadi, Ibu. Terima kasih. oke. Jadi kadang-kadang ini untuk mengetahui infeksi dan tidak, kan kita biasanya melakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan secara laboratoris atau hanya wawancara, gitu ya. Misalnya kita kan tahu bahwa seseorang anemia itu tidak hanya disebabkan oleh ini aja, tidak hanya disebabkan oleh konsumsi, tetapi sebenarnya ada infeksi yang menyertainya, gitu ya. Tapi pada saat kita melakukan pengumpulan data untuk tanya infeksi, itu hanya melalui wawancara saja, tidak melakukan pemeriksaan. Misalnya kalau kecacingan, kita kan harus melakukan pemeriksaan tinjanya, fesesnya ya, fesesnya kemudian dibawakan ke laboratorium. Nah, itu perlu biaya. Kadang-kadang kita keterbatasan dengan anggaran yang ada. Jadi cukup dengan melakukan wawancara. Misalnya, apakah kuesionernya itu ke arah tanda-tanda terjadinya infeksi. Apakah dalam 1 bulan terakhir ini ibu merasa kreminen biasanya gitu. Kalau kecacingan tuh arahnya di kreminen gitu. Yaitu namanya infeksi terselubung seperti itu. Jadi kemungkinan dari hasil wawancara itu kita bisa menyimpulkan bahwa ini ternyata terjadi infeksi. Gitu, Mbak Anissa. Baik Ibu, terima kasih. Yang lain silakan. Saya Bu. Saya Bu. Mbak siapa nih? Saya dulu Bu. Listia. Ya, Listia. Oke, silakan Listia. Tadi kan dalam epidemiologi itu ada pengaplikasiannya Bu ya, untuk misalnya menganalisis penyebaran masalah kesehatan di masyarakat. Nah, dalam pengaplikasiannya itu apakah ada hambatan gitu Bu dalam pengaplikasiannya atau tidak? Dan jika ada hambatan, apa saja Bu hambatan-hambatan dalam proses pengaplikasiannya? Terima kasih. Ya. Jadi aplikasi itu kan berarti kita melakukan follow up atau tindak lanjut dari hasil penelitian kita. Ya, contoh aja ya, contoh ya Mbak. Hambatan pasti ada sih. Di dunia apa sih yang nggak ada hambatan? Contoh aja, ahli epidemiologi sudah menyarankan
agar penyebaran COVID tidak terus, karena sudah terbukti dari penelitiannya itu karena adanya kerumunan, karena adanya tidak melakukan protokol kesehatan, gitu ya, sehingga menghimbau agar protokol kesehatan dilakukan. Kemudian sekarang ada tambahan vaksinasi, harus setiap penduduk harus terimunisasi atau tervaksinasi. Nah, tentunya pada saat aplikasi itu ada hambatan. Kadang-kadang kita lihat di lingkungan kita, perilaku seseorang tidak pakai masker pada saat pergi ya atau berkerumun atau keluar rumah, tidak cuci tangan setiap masuk rumah atau keluar rumah atau masuk ruangan dan keluar. Gitu. Jadi hambatan pasti ada, Mbak. Karena itu tergantung dari perilaku manusianya, kesadaran mereka, apakah bisa mengikuti anjuran yang sudah diberikan, yang tentunya berdasarkan hasil kajian epidemiologi. Gitu. Nah, nanti kalau memang ternyata tidak berhasilnya implementasi protokol kesehatan karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri, berarti kita harus melakukan pendekatan bagaimana menyadarkan masyarakat itu agar selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah atau pada saat ngomong gitu ya. Saya kadang-kadang heran itu ya di media yang kita lihat tuh. Kalau kita ngomong bertatap muka dalam satu ruangan, itu tetap harus pakai masker harusnya, enggak malah ngomong malah dibuka maskernya. Itu nanti ada droplet. Ya kan? Jadi apa ya, udara yang keluar dari omongan, kadang-kadang air liur yang keluar dari omongan itu justru bisa menyebarkan virus COVID-nya. Atau TBC juga sama sebenarnya seperti itu. Jadi malah membuka, malah dia tuh pada saat ngomong malah dibuka, kan malah aneh. Harusnya tetap ditutup. Karena enggak ini katanya biar jelas gitu ya, karena kalau ngomong dengan masker itu suaranya jadi enggak jelas, kemudian ini apa, sesak napas dan sebagainya, tapi itu memang hal kebiasaan sih ya, hal kebiasaan. Jadi hambatan pasti ada, Mbak. Bisa dari segi kebijakan, bisa dari segi individunya, perilakunya itu. Atau mungkin dari sarana prasarana yang ada gitu ya. Jadi berbagai macam hambatan yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan implementasi atau aplikasi dari studi epidemiologi. Itu Mbak listnya. Iya, Bu. Lalu kalau misalnya untuk di proses surveinya itu hambatan dari luarnya itu apa ya? Atau mungkin kesulitan dalam pengambilan data atau bagaimana ya, Bu? Ya, setiap langkah pasti ada hambatan. Kemudian kita harus bisa mengeliminasikan hambatan itu terjadi, meminimalkan. Pertama adalah saat kita menyusun proposal. Jadi sebelum kita melakukan pengumpulan data, kita harus sudah melakukan penyusunan proposal dulu istilahnya ya. Penyusunan proposal. Jadi proposal itu isinya nanti kenapa kita melakukan studi itu, tujuannya untuk apa, kemudian cara pengumpulan datanya seperti apa, kuesionernya seperti apa, itu sudah muncul di dalam proposal. Itu ya. Pertama, apakah memang pada saat penyusunan proposal sudah lengkap atau belum, gitu ya. Nanti tentunya akan diujikan. Kemudian yang kedua itu pertama penyusunan proposal sudah sesuai atau belum, ya. Yang kedua adalah saat kita mulai melakukan pengumpulan data. Apakah pengambilan sampelnya sesuai atau tidak? Karena kalau kita melakukan pengambilan sampelnya tidak sesuai, itu nanti hasil kajian epidemiologinya itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi kita sudah melakukan bias di dalam pengumpulan data. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data, itu dilakukan pengolahan, ya, pengolahan data untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita buat, gitu kan? Nah, pengolahan datanya juga benar atau enggak, gitu.
Ya, apakah uji statistik yang digunakan sesuai enggak dengan tujuan penelitiannya? Apakah itu merupakan studi case control? Apakah itu studi cross seksional? Apakah itu studi eksperimen? Gitu, ya. Atau studi cohort? Itu akan tergantung sekali dengan rancangan yang dipakai. Jadi analisisnya pun sesuai dengan rancangan yang akan dipakai. Ya, sesudah pengolahan datanya itu kemungkinan tidak sesuai sehingga mengakibatkan hasilnya studi epidemiologi tidak sesuai. Nanti akhirnya aplikasinya akan tidak sesuai gitu. Kalau memang pada saat langkah step by step-nya itu terjadi error. Itu makanya pasti harus dipelajari bagaimana metode-metode kaidah-kaidah yang dilakukan untuk studi epidemiologi. Gitu Mbak, sampai ke analisis, kemudian kesimpulan. Kalau memang analisisnya sudah salah, kesimpulannya juga akan salah. Metode analisisnya sudah salah, ya salah. Gitu. Jadi hambatan itu banyak. Kemudian pada saat pengumpulan data juga mungkin tidak sesuai karena ada hambatan juga ya. Hambatannya mungkin respondennya menolak gitu kan. Kemudian ada bencana, misalnya itu juga menjadi hambatan-hambatan ya pada saat proses pengumpulan data. Jadi pada saat penyusunan proposal, pengumpulan data, pengolahan, analisis, kesimpulan itu biasanya masing-masingnya ada hambatan. Oleh karena itu kita harus merencanakan dengan detail sehingga nanti pada saat pelaksanaannya itu kita bisa meminimalkan hambatan yang mungkin terjadi. Gitu, Mbak ini? Iya, Bu. Terima kasih. Mbak Listia. Siapa lagi yang mau tanya? Saya Silakan. mau bertanya. Mbak Ria. Ya, silakan Mbak Ria. Nah, saya ingin menanyakan pendapat Ibu tentang rencana negara lain yang akan menganggap COVID-19 sebagai flu biasa. Kalau menurut saya, bagaimanapun COVID-19 ini kan memberikan gejala yang lebih buruk daripada flu biasa ya, Bu. Bahkan menimbulkan komplikasi penyakit. Apakah vaksin COVID-19 ini seberpengaruh itu untuk mengurangi gejalanya sehingga betul ada kemungkinan bisa dianggap sebagai flu biasa? Terima kasih, Bu. Gini. Sebenarnya bukan sebagai flu biasa. Itu kan sama-sama kena virus, hanya jenis virusnya berbeda, kemudian cara penularannya juga berbeda, gitu kan? Kalau virus kan pasti menular ya Mbak, itu penyakit menular. Tapi hanya cara penularannya juga berbeda. Kayak COVID itu kan langsung gampang sekali ya, sehingga terjadi booming gitu kan, ya. Dan kalau tidak ditanggulangi segera, itu bisa mengakibatkan banyaknya kematian. Kayak seperti kemarin kan banyak sekali kematian. Jadi resiko terjadinya kematian pada COVID itu lebih besar dibandingkan flu biasa. Jadi saya pikir menganggap flu biasa itu bukan berarti terus kita lengah gitu. Ya, agar kita tidak terlalu stres dengan keadaan itu yang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu sebenarnya dianggap sebagai flu biasa itu untuk menghindari agar kita itu tidak terlalu was-was. Sebenarnya seperti itu sih Mbak. Tapi untuk pencegahannya akan tetap berbeda antara flu biasa dengan COVID gitu. Jadi hanya untuk menenangkan kita aja sih kalau saya, menurut pendapat saya ya, menenangkan pikiran kita bahwa kita itu jangan terlalu resah dengan adanya COVID ini, tetapi kita menyikapi dengan waspada saja, biasa waspada, tetapi kita harus melakukan perilaku protokol kesehatan benar-benar harus dilakukan. Dan imunitas kita harus semakin meningkat serta vaksinasi sesuai program pemerintah harus kita sukseskan. Itu aja sih Mbak Ria. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, karena memang beda-beda cara penularannya. Keganasannya beda-beda gitu. Kayak misalnya kita melakukan prioritas masalah ya Mbak. Prioritas masalah dulu saya pernah pengalaman waktu di dinas, masalahnya itu adalah gizi buruk dan demam berdarah. Nah,
ternyata kalau demam berdarah itu resiko terjadinya kematian lebih cepat dibandingkan gizi buruk. Makanya pasti itu mempunyai nilai prioritas yang lebih tinggi dibandingkan gizi buruk, tanpa meninggalkan penanganan gizi buruk gitu. Gitu, Mbak Ria, jelas? Ya Bu, jelas. Terima kasih Ibu. Ya, silakan yang lain. Masih adakah? Jumlah mahasiswanya berapa, Mbak? Semuanya? 156, Bu. Oh, ini baru 152 sama saya ya. Ada Iya. yang enggak ini? Ada yang enggak ini memang? Ada yang enggak masuk? Ada mungkin cuman lagi jaringannya kayak sinyalnya jelek gitu, jadi keluar masuk. Oh ya, ya. Anu ya, resikonya di situ ya. Tapi kalau nanti pas ujian, saya mohon Anda itu cari jaringan yang kuat ya. Karena nanti kalau jaringannya nggak kuat, Anda nggak bisa ngisi ujiannya, malah ngisi jawabannya malah nanti repot. Ya, Anda stres sendiri, malah akhirnya yang sudah dipersiapkan belajar kemarin-kemarin jadi nggak ini. Ya, jadi malah nggak konsentrasi, malah hilang semua. Jadi tolong kalau pas ujian cari sinyal yang bagus. Ya, kayak kemarin ada ujian skripsi juga gitu, keluar masuk suaranya. Akhirnya stres sendiri. Gitu. Ada lagi silakan. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Ya, Mbak Nuri ya. Ya Bu, kan saudara saya kan ada yang meninggal ya Bu. Karena Nah, terus riwayatnya itu kan pas dibawa ke RS itu kan COVID ya. COVID. Ya. Nah, terus waktu mau dimakaminnya kan banyak orang gitu kan Bu. Terus kan katanya kan nggak boleh ya, nanti kan penularannya itu cepat. Meskipun katanya udah meninggal, tapi kayak di kerandanya atau di pakaian yang bekasnya itu takutnya nempel katanya gitu. Nah, terus tetangga di sini tuh pada ngehindar gitu Bu, cuma itu aja, cuma tim yang ikut ke mau makan ini aja ya, sama mau keluarga juga kan pakai APD ya Bu. Nah, pertanyaannya gini Bu, kalau misalkan yang kena COVID terus meninggal, itu si penyakitnya atau virusnya itu masih ada nggak dalam tubuhnya, terus bisa menyebabkan penularan nggak sih Bu sama yang masih hidup gitu? Terima kasih Bu. Iya. Gini, masalahnya virus itu kita nggak tahu. Kita nggak bisa melihat virusnya itu ada di mana. Iya kan, walaupun kita sudah melakukan pencegahan dengan APD itu, tapi kita nggak tahu. Ya, makanya tetap walaupun mungkin orangnya sudah meninggal, protokol kesehatan tetap dilakukan. Dan siapa tahu yang melakukan pemakaman juga membawa virus itu, gitu ya. Jadi makanya tetap tidak boleh berkerumunan, itu ya. Walaupun itu sudah dibungkus ya, jenazahnya kan sudah dibungkus yang meminimalkan untuk terjadinya penularan kan. Tetapi siapa tahu gitu ya, karena virus itu ada di mana-mana yang kita tidak bisa melihatnya. Itu kan bisanya dengan mikroskop aja gitu loh. Jadi padahal kita tahu pada sifatnya virus corona ini itu mudah menyerang pada saat berkerumunan, imunitasnya rendah gitu kan, kemudian tidak pakai masker, itu gampang sekali terjadinya penularan gitu ya. Makanya kerumunan harus dihindari, jadi yang memakamkan ya secukupnya aja dan tidak boleh saling berdekatan dan harus semua melakukan menggunakan APD karena itu udah jelas bahwa itu karena COVID gitu loh. Yang enggak jelas kena COVID aja kita harus melakukan pencegahan gitu loh.
Karena memang virus itu kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata biasa. Gitu. Gitu ya, Mbak. Iya, Bu, tapi kalau masalah virusnya itu maksudnya di si badan yang udah meninggalnya itu masih ada apa ikut mati gitu, Bu? Kemungkinan masih ada, Mbak. Ya, karena virusnya nggak semata-mata ikut mati gitu loh. Ya, Iya, Bu. masih nempel juga sih. Ya, Bu, Gitu. terima kasih, Bu. Ya. Ada yang lain lagi? Ini hubungannya dengan epidemiologi yang akhirnya diaplikasikan gitu ya, penyakit-penyakit yang melanda penduduk dengan faktor-faktor determinannya itu, kemudian aplikasinya untuk pencegahannya seperti apa. Itulah epidemiologi. Ya. Ibu izin bertanya. Silakan, Rasya. Iya, ini maaf offline off cam soalnya lagi jaringannya itu, Bu. Iya ya Mbak, nggak apa-apa. Nah, ini mau tanya apa ya? Kan di epidemiologi itu ada studi retrospektif kan, Bu? Nah, itu kan misal contohnya itu kan ada virus corona ya, Bu ya? Terus saya mau tanya, Bu, untuk virus sebelumnya sebelum ada virus corona kan waktu dulu ramai sekali mengenai H5N1 virus flu burung ya, Bu? Flu burung. Ya. Nah, itu perbedaannya apa sih, Bu? Maksudnya sama virus corona, apakah emang serumpun dari si flu burung itu sama virus corona, Bu? Terima kasih. Jadi karena saya bukan orang mohon maaf, saya tidak terlalu mempelajari itu ya. Oh iya, Bu. Sudah teknis, bukan di ilmu epidemiologinya sih. Tapi nanti cari yang lain dulu aja deh ya, lain daripada saya salah. Cari referensi dulu aja gitu. Tapi itu H5N1 itu jelas, masuk studi retrospektif ya, Bu ya? Gini, sebenarnya yang dimaksud studi retrospektif itu seperti gini, Mbak. Jadi faktor-faktor determinan itu bisa kita lihat pada saat ke belakang gitu. Itu retrospektif. Nanti pada saat studi kasus kontrol gitu ya. Studi case control tadi yang saya sampaikan. Jadi misalnya kita melihat anak yang stunting dan tidak stunting gitu. Saya mencontohkannya gizi aja ya biar Anda orang gizi. Misalnya ada anak yang stunting dan tidak stunting. Jadi kasusnya adalah anak balita stunting dan kontrolnya adalah balita yang tidak stunting gitu ya. Stunting itu kan pendek, Mbak. Kemudian nanti sebenarnya faktor-faktor determinan itu anak yang stunting itu apa sih? Kita kan akan menelusuri nih. Secara teori karena stunting itu dipengaruhi oleh kekurangan konsumsi dan masalah penyakit jangka panjang. Oleh karena itu kita harus menelusuri sejak kehamilan misalnya. Kemudian resiko-resiko terjadinya stunting itu misalnya pada ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Kemudian pada ibu hamil yang anemia gitu. Nah, kita kan melihatnya kasus stunting kan saat ini, gitu kan? Saat ini. Nah, untuk mengetahui faktor resikonya itu pada ibu hamil, berarti kita melihat catatannya ibu hamil. Ibu hamil sebelum dia melahirkan anak yang stunting sekarang ini. Itu namanya retrospektif. Jadi kita melihat data determinannya dari masa lalu. Gitu, Mbak. Itu namanya retrospektif sebenarnya. Bukan perbedaan antara virus H1N15 dengan virus COVID, bukan. Itu nanti di ilmu patologisnya kalau itu, bukan di epidemiologinya. Iya, maaf ya, Bu. Kebalikannya retrospektif, prospektif. Jadi kita mengikuti terus tadi studi kohort diikuti terus gitu loh. Itu prospektif. Jadi sebenarnya perbedaan antara retrospektif dan prospektif itu kalau retrospektif melihat data di belakang, kalau ini melihat faktor determinannya ke depan.
Oh, iya. Itu ya, cohort namanya. Iya, terima kasih ya, Bu. Enggak apa-apa, namanya masih pertama ya. Ada lagi silakan sambil ini. Saya senang kok banyak yang tanya. Mbak Anissa. Anissa atau Aziza? Anissa. Iya. Silakan. Mau izin bertanya ya, yang apa ada tahapan pencegahan penyakit secara umum? Dan Tahapan pencegahan penyakit secara umum. Tahapan pencegahan. Iya. Ya. Ada, boleh dijelaskan? Ya, pasti ada Mbak tahapan. Ya, misalnya nih, setelah kita melakukan penelitian dengan studi epidemiologi itu diketahui bahwa masalah anemia itu karena pertama adalah karena konsumsi zat besinya ya yang kurang, gitu kan? Kemudian kenapa konsumsi zat besi kurang? Karena kemiskinan, misalnya gitu, ya. Oh, karena kemiskinan tidak bisa menyiapkan menu yang memang untuk zat besi yang cukup karena tidak bisa membeli dengan pendapatan yang kurang itu. Nah, tahapannya pertama jangka pendeknya adalah dia harus mengkonsumsi zat besi dengan cukup kan? Ya nanti dicarikan PMT gitu. Jangka panjangnya itu nanti perbaikan ekonomi yang tentunya bukan dari sektor kesehatan. Nah, jadi memang ada tahapan mana jangka pendek yang harus dilakukan dan jangka panjang yang harus dilakukan. Gitu ya. Kemudian sektor apa saja yang segera harus menangani dan sektor mana saja yang nanti untuk pencegahan lebih lanjut gitu. Ya, itu saya kasih contohnya seperti itu. Jadi pasti ada tahapan. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi silakan, ini 2 jam 7 menit lagi, 6 menit lagi dan adzan duhur sudah berkumandang juga. Ini memang ya. Saatnya memang karena sekarang duhur itu kan enggak jam 12 ya, kurang dari jam 12. Silakan, ada lagi, masih ada waktu. Anda sekalian absen ya, yang sudah slow silakan kalian saja absen. Jadi ini nanti saya ngisinya mahasiswa yang enggak hadir berapa, Mbak? PC-nya siapa tuh tadi yang BA saya belum saya simpen namanya? Saya Bu Haifa. Haifa ya, Iya. Oke. Nanti saya kirim absennya aja ya, Bu. Caranya gimana? Nanti saya kirimin datanya ke Ibu. Yang nggak masuk, yang nggak ikut. Iya. Oke. Jumlahnya 106, 50. 56. 56. Bentar. Iya. Jumlahnya 156. Ini berapa kelas? 2 kelas. Oh, ini masih 1 kelas ya, belum dibagi ya? 2 kelas, Ibu. Oh, 2 kelas. Iya. Berarti 1 kelasnya 75 lebih ya? 78 ya? Itu kalau tatap muka berarti harus di ruang besar. Kalau di ruang kecil nggak cukup. Kalau lewat Zoom malah bisa 500 ya. Ini PJ-nya saat masing-masing kelas ada 1 atau sekalian Mbak Haifa itu? Masing-masing kelas ada 1, Ibu. Terus yang Mbak Haifa, koordinator? Aku kelas A. Oh gitu, ini kelas A. Oke. Nanti tapi infonya ke saya kelas A dan B ya Mbak? Iya, digabung. Jadi saya taunya sama Mbak Haifa ya. Oh iya. Masih ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, saya kira cukupkan sekian saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.